Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Lukman Agung Wijaksono pada mata pelajaran PPKN. Pada hari ini, kesempatan ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 3. Bab 3 ini berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, teman-teman kelas 7, kemarin kalian sudah menyelesaikan bab 2, sekarang kita buka lembaran baru, kita akan membahas bab 3. Pada bab 3 ini, materinya lumayan kompleks teman-teman semua, jadi harus kalian perhatikan dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Oke, lanjut teman-teman semua ya. Semoga kalian tetap stay tune atau tetap menonton video ini dengan baik dan seksama. Yang pertama, hakikat konstitusi atau undang-undang dasar. Yang harus kalian ketahui ialah apa arti dari konstitusi sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan dasar tentang ketatanegaraan atau dalam kurung undang-undang dasar. Atau konstitusi dalam arti luas berarti ialah peraturan dasar dalam kurung awal dalam pembentukan suatu negara. Jadi di dunia ini jika ada suatu negara baru, sudah pasti mereka menyusun yang namanya konstitusi. Kenapa? Karena konstitusi ialah peraturan dasar di mana suatu negara tersebut ingin dibentuk. Itu disebut dengan konstitusi. Lah, konstitusi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, teman-teman. Mari kita perhatikan sedikit-sedikit. Pada 10 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Bab pertama sudah menjelaskan apa singkatan dari BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik. Ingat, badan P-nya itu penyelidik. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau istilah lain dalam bahasa Jepangnya yaitu Jokoritsu Junbi Chosakai, teman-teman. Membahas rancangan undang-undang dan membentuk panitia kecil atau panitia 9. BPUPKI ini membentuk panitia kecil, diantaranya yaitu yang pertama ada panitia hukum dasar, ada panitia pembelaan tanah air, ada panitia ekonomi, dan ada panitia keuangan, teman-teman semua. Itu tanggal 10 sampai 16 Juli. Kira-kira sudah merdeka belum? Belum, teman-teman semua. Dari Juni Juli ke Agustus. Panitia hukum dasar inilah yang merancang undang-undang dasar. Jadi di antara panitia hukum dasar, di antara panitia pembelaan tanah air dan panitia ekonomi serta keuangan, panitia dasar hukum inilah yang membahas tentang hukum dasar negara Republik Indonesia. 14 Juli 1945 mengadakan sidang pleno. Siapa yang mengadakan? Panitia hukum dasar. Mengadakan sidang pleno dan menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada 14 Juli ini BPUPKI mengadakan sidang pleno dan memutuskan 3, teman-teman semua. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan tentang Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar berisi tentang komitmen bangsa Indonesia yang ingin berdaulat merdeka dan menentang segala bentuk penjajahan
batang tubuh berisi tentang dasar-dasar peraturan bangsa Indonesia. Paham? Selanjutnya, tahapan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, yang harus kalian pahami, yang harus kalian kalian cermati betul-betul, pembentukan Undang-Undang Dasar ini prosesnya tidak singkat, teman-teman semua. Prosesnya panjang, penuh dengan perdebatan, penuh dengan pikiran-pikiran yang bisa dikatakan kaku, bisa dikatakan luas. Kaku di sini kita harus memegang teguh terhadap negara Indonesia. Luas di sini kita harus bisa menerima pendapat-pendapat dari teman-teman yang lainnya atau dari para penggagas negara Indonesia yang lainnya. Yang pertama, ketika BPUPKI sudah dibubarkan, kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya yang namanya PPKI. Karena BPUPKI sudah dianggap bahwa tugasnya sudah selesai. Tugas untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia sudah selesai. Makalah dibuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat PPKI. Istilah lain dari PPKI yaitu Joberitsu Junbi Inkai, teman-teman. Itu bahasa Jepang. Yang diketuai oleh Soekarno, teman-teman. PPKI ini bertugas mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 serta mempersiapkan pemindah kekuasaan Jepang ke Indonesia. Artinya PPKI ini tugas utamanya ada 3, teman-teman semua. Ketika BPUPKI sudah selesai dengan 3 tadi, pembukaan serta mempersiapkan kemerdekaan dan menyiapkan barang tubuhnya, baru PPKI ingin membahasnya, teman-teman. Jadi BPUPKI bisa dianggap itu rancangan yang mentah. Ketika PPKI dibentuk menjadi rancangan yang bisa dikatakan yang bagus atau yang sempurna. Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, teman-teman semua. Jadi pada saat 18 Agustus ini sudah otomatis kita sudah merdeka, kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang pertama ini, PPKI menetapkan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari pembukaan yang merupakan isi dari proklamasi, batang tubuh yang merupakan dari konstitusi yang tertulis di negara Republik Indonesia ini, yang singkat dan yang supel. Singkat di sini bisa dicerna dan dipahami oleh khalayak umum. Supel di sini bisa dirubah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau tidak bertentangan dengan yang namanya Pancasila. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi ingat, yang memilih Soekarno dan mengangkat Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden yaitu sidang PPKI yang pertama kapan itu? 18 Agustus 1945. Yang ketiga, yang terakhir yaitu membentuk KNIP, Komite Nasional Pusat Indonesia. Lah, ini yang nanti mungkin akan membentuk yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau KN. Nanti cikal bakalnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lanjut, tanggal 18 sudah dilakukan sidang pertama. Sidang kedua lanjut tanggal 19
Berarti bisa kita bayangkan teman-teman semua, mulai dari 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus sampai 19 Agustus itu merupakan rentetan peristiwa yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Mulai dari persiapan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan, mencetuskan undang-undang dasar kemerdekaan, dan mengangkat presiden bangsa Indonesia pada saat itu. Tanggal 16, 17, 18, 19. Bayangkan, jika kalian sebagai seorang pejuang kemerdekaan pada saat itu, betapa capeknya, betapa terkurasnya mereka semua dalam menggagas dan mendirikan bangsa Indonesia yang sampai sekarang ini alhamdulillah kita masih bisa merdeka, kita masih bisa menghirup udara segar tanpa diganggu oleh negara-negara lain. Oke, lanjut. Sidang kedua PPKI ini tanggal 19 Agustus berisi yang pertama, pembentukan 12 departemen dan menunjuk para pejabat kementeriannya. Jadi dulu pertama kali Indonesia merdeka ada 12 kementerian teman-teman semua. Dulu namanya departemen. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Penerangan, Kementerian Kehakiman, Keuangan, Perhubungan, dan yang terakhir yaitu Kementerian Keamanan Rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sidang kedua ini pembagian wilayah Indonesia. Jadi isi dari sidang kedua ini memberikan atau mencetuskan atau membentuk 12 menteri dan membagi wilayah Indonesia. Indonesia menjadi 8 wilayah teman-teman semua. 8 provinsi, tidak sekarang. Kalau sekarang mungkin kalau tidak salah kalau 33 provinsi teman-teman semua. Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk 8 gubernurnya. Jadi kalian bisa cari, kalian bisa searching gubernur-gubernur pertama di 8 provinsi ini. 8 provinsi ini ialah yang pertama Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dalam kurung Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara atau Sunda kecil. Lalu sekarang ada NTT, ada NTB dan lain sebagainya macam-macam. Itu adalah isi dari sidang kedua. Lanjut, isi sidang ketiga. Kalau 16, 17, 18, 19, kali ini 12 Agustus dilaksanakan sidang ketiga. Pada sidang ketiga ini menghasilkan pertama, pembentukan Komite Nasional Pusat atau Badan Pembantu dan Penasihat Presiden. Anggotanya terdiri dari anggota PPKI dan beberapa tokoh masyarakat yang diketuai oleh Kasman Singodemejo. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal dan diketuai oleh Soekarno. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau bisa disebut BKR. Lah, BKR inilah yang menjadi cikal bakal dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Tadinya ada PETA, kemudian jadi BKR, kemudian jadi ABRI, sekarang jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Secara penjelasan secara singkatnya, jika ada kata-kata yang masih kurang bagus atau masih belum bisa kalian pahami, mohon maaf dan boleh kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini atau kalian bisa tanyakan langsung ke Ustadz atau Ustadznya. Ucapkan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.